ya, Ibu Adeline sama Ibu Heni ya. Jadi kita tadi sudah dengar firman Tuhan yang sangat memberkati ya, bahwa Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus pergi ya, memberitakan Injil Tuhan supaya banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan Ibu masih ada kesempatan Bu, waktu untuk bincang-bincang Ibu Heni. Oh iya Bu ya, ya. Oh, ya. Sampai jam 8 ya, bukan waktu kita ya, kan? sampai jam 8 Ibu. Iya. Kebetulan juga Bu, saya juga jam 8 harus berangkat ke lapas Bu, pelayanan. Oh haleluya, puji Tuhan. Tangerang. Ya, jadi puji Tuhan masih bisa. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Terima kasih untuk firman yang memberkati kami Tuhan. Tuhan memberkati Ibu dengan luar biasa. Dan Tuhan pakai ya dalam pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya mari ibu-ibu, bapak-bapak yang mau meresponi firman Tuhan tadi, atau mau tambahkan, atau mau bersaksi, mari kami persilakan. Karena semua ini tutup kamera, haleluya. Nggak apa-apa ya tutup kamera, tapi menyimak firman Tuhan ya. Ya, haleluya. Semua menyimak Bu. Ya, puji Tuhan. Ya, supaya ntar saya bertanya kan tidak keluar dari konteks firman Tuhan pada pagi ini. Karena saya lihat baru Ibu Adeline yang buka kamera. Mari Ibu, bagaimana tanggapan dari firman Tuhan? Apa mau ditambahkan? Apa mau bertanya? Apa mau bersaksi? Monggo. Iya, terima kasih Bu Messi. Hambanya Ibu Pendeta Messi. Terima kasih Ibu Pendeta Heni Malau sudah berkati kita pada pagi hari ini ya. Iya Bu Adeline. Walaupun saya pagi ini lagi pilek berat ini Bu, dari tadi bersih. Iya. Jadi kalau pilek sini kan agak pusing ya. Betul Bu. Iya. Tuhan sudah berkati kita ibadah kita pada pagi hari ini. Tadi seperti firman yang Ibu bilang, kita dikuatkan bahwa layani Tuhan, terus melayani Tuhan dengan kekuatan Tuhan Yesus. Jadi biarlah kiranya firman boleh menguatkan kita untuk kita terus maju melayani Tuhan, jadi hamba-hambanya yang benar-benar setia. Saya juga bersyukur, kiranya saya berdoa dari ketika daftar, anak saya juga, ternyata juga anaknya Pak Pendeta Amir juga ikut daftar juga. Saya berdoa semua anak-anak kita diterima ya Pak di Universitas. Amin. Ya. Amin. Juga anak saya mendaftarkan juga ikut tes UI di IPB Bogor juga. Jadi anaknya Pak Amir juga tes di situ kemarin. Puji Tuhan, semangat. Amin. Tuhan angkat kita menjadi kepala karena kita anak raja. Amin. Amin. Ya, itu aja Ibu Messi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Adeline. Ya, pasti Tuhan tolong ya anak-anak kita. Dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak kita, itu yang terbaik ya. Menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu daripada kita ya. Jadi pasti Tuhan kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Puji Tuhan, terima kasih. Saya lanjut karena saya lihat ini ibu-ibunya nggak ada ya. Haleluya. Padahal ini hari-hari ibu hari ini. Cuma ibu-ibunya saya sama Ibu Adeline doang ini kayaknya ya. Ibu Arius saya tengok Tuhan. Pak Butar-Butar. Iya Ibu. Luar biasa. Mari Pak. Jujur ya, firman pagi ini luar biasa. Yang jadi pertanyaan saya kepada diri saya, kok nggak ada keberanian ya begitu. Jadi saya langsung minta dalam roh supaya Tuhan memberi keberanian. Memang sih selama ini sudah di sana panggilan saya di penginjilan dan hampir pernah mau dibakar hidup-hidup gara-gara pelayanan di satu tempat yang tidak ada orang Kristen. Tapi puji Tuhan hari ini sudah ada gereja di situ. Amin, amin. Waktu saya
diancam bakar hidup-hidup. Beberapa jam kemudian kita samperin orangnya. Kami hanya berniat baik, Pak, untuk memberitakan Injil begitu. Disambut kita waktu itu, dikasih minum kopi. Dia ketua MUI di daerah itu. Haleluya. Dikasih minum kopi, ternyata aman-aman saja. Tidak ada masalah gitu. Sehingga hari ini sudah ada gereja di situ. Amin, amin. Terjadi kalau nggak salah ya 10 tahun yang lalu lah. Dan hari ini sudah mandiri kawan-kawan yang ada di sana untuk penggembalaan begitu. Haleluya. Jadi buat saya hari ini sangat diberkati. Saya hanya minta kepada Tuhan berikan keberanian begitu ya. Jadi bukan hamba-hamba Tuhan menggarap suatu kegiatan yang hanya kumpul-kumpul gitu ya. Tapi di luar kumpul apa yang menjadi ilmu tentu mari kita minta keberanian, mari kita pergi ya minimal tebar senyum kepada orang yang belum mengenal Tuhan ya. Ajak kongko, ajak ngopi, lama-lama juga suka, kira-kira begitu. Amin, amin. Terus yang kedua, terima kasih Bu Messi doanya. Ya, Pak. Biarlah Tuhan bergetar ya, surga bergetar mengirim pembelinya gitu. Haleluya. Sudah, dan memang nanti akan dihibahkan ke pembangunan gereja. Ada satu tempat yang memang strategis untuk dibuat gereja di situ. Itu aja buat saya pagi hari ini. Saya sangat diberkati. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih. Bulan kalau nggak salah bulan Februari kita ada di Batam. Saya pelayanan di gerejanya Pak Si Hombing sama Pak Ginting. Pak Si Hombing, Pak Budiman Ginting atau Si Hombing mana ini? Presley atau yang mana? Yang sudah, aduh lupa namanya itu. Ya udahlah. Pak Budiman Ginting, GBI kah? Gereja apa? Ya GBI ya, Budiman Ginting. Oh, itu Bapak Gembala saya, Pak. Dulu saya digembalakan beliau. Kita diutus untuk mengembalakan juga. Oh begitu. Nanti ke tempat kita lah Pak, mampir. Bulan 2 2026 ya. Siap. Ya, terima kasih firman-Nya Bu Eni. Tuhan berkati. Sama-sama. Shalom. Ya, makasih Pak Butar-Butar. Percaya Pak, kalau Tuhan kalau Tuhan sudah utus pasti Tuhan yang urus. Amin. Puji Tuhan, pasti Tuhan siapkan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak-bapak ya, ini ya. Pak John Lee Panglilali. Silakan Pak John Lee. Ini luar biasa nih hamba Tuhan yang luar biasa nih. Tuhan pakai. Silakan Pak. Kalau bisa dibuka dong, jadi biar bisa kenal. Udah tuh dibuka Pak John Lee. Ini pakar ini Bapak kita ini, pakar ini. Saya tidak luar biasa dan saya tidak juga pakar. Saya biasa-biasa dan saya hanya pakar tembok. Kan Tuhannya luar biasa Pak. Jadi kitanya juga harus luar biasa Pak. Amin. Iya. Ini yang luar biasa saya perlihatkan ini anak-anak misi nih. Anak-anak muda yang mau hidup dan mau melayani di Baduy, Banten. Sudah menyerahkan hak, mau mati, mau lapar, mau digiling oleh segala sesuatu, mereka siap ini. Haleluya. Ada yang dari Nias, ada yang dari Kupang, ada yang dari Sumba, ada yang dari Kalimantan, jadi dari Sulawesi, Jawa. Jadi ini yang saya lihat luar biasa. Karena masih muda, udah mau terjun di dunia misi.
Komitmen mereka mau menuntaskan amanat agung ketika kita yang sudah tua-tua telah tiada. Iya, terima kasih Bu, motivasi dan renungan doa fajar tadi yang dimana banyak memberikan semangat bagi orang-orang yang benar-benar mau melakukan panggilan penjala. Nah, menjala, banyak panggilan-panggilan ya. Jadi saya kaget itu Pak Butar-Butar bilang doakan dia agar supaya dia diberikan keberanian. Gimana itu Pak Butar-Butar? Waduh, sebenarnya saya mau berguru sama Pak Butar-Butar agar supaya saya juga diberikan keberanian karena saya sudah banyak takut sekarang ini. Iya Pak, kita saling mendukung supaya makin berani gitu Pak ya. Iya, memang banyak tantangan sekarang ini. Iya. Saya cuma takut kalau saya jadi gembala di dalam gedung. Jadi kalau saya menjadi gembala di Padang, saya berani. Kalau jadi gembala di dalam tembok ya, saya khawatir jangan sampai dana-dana gereja, dana-dana jemaat salah gunakan. Ini yang saya takut kalau saya menjadi gembala di dalam tembok. Jadi lebih baik menjadi gembala di Padang. Jadi hanya lihat-lihat daun singkong, daun pepaya, ya seperti anak-anak juga ini makan daun apa tadi ini? Daun singkong. Ini hikmatnya luar biasa. Kalau jadi gembala di dalam gedung itu pasti dia berpikir acar, sayur acar dan sebagainya. Capcay, yang hai Pak. Ya, yang hai. Jadi lapar Pak. Pada akhirnya banyak minum obat asam urat, tekanan, kolesterol. Akhirnya lari ke 3 obat itu. Di daerah mana itu Pak tempatnya itu Pak? Kok kayaknya bagus sekali tuh, nyaman sekali di situ. Iya Bu, ini saya di Saung atau katakanlah kalau orang Manado bilang di Kobong, di Pondok, di Sabua. Iya, jadi kebetulan kan tidak bisa beli tanah untuk membangun di tanah adat Baduy. Jadi kita berkebun dan ya dulu. Tetapi saya mengklaim itu Matius 28 ayat 20 tadi, yaitu dia akan menyertai sampai akhir zaman. Kemudian ayat 18 kan udah diberikan kuasa bagi kita. Jadi jangan lagi ada kata takut untuk pergi mencari jiwa. Jadi Pak Butar-Butar katakan tadi dia sangat takut, doakan agar supaya dia jadi berani. Saya kira itu Matius 28 itu pelindungnya. Ayatnya. Penunjang. Tapi jangan lupa di ayat 19 itu yang harus dikerjakan, yaitu jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka, ajar aku menyertai, itu ayat 20 kan. Jadi di situ sih sebenarnya yang kita harus gumuli atau harus kita tahu agar supaya di mana kita berada kita sudah menyerahkan hak, mau dibunuh, mau ditangkap, mau dianiaya, siap gitu. Dan saya kalau soal ditangkap sudah berapa kali, tetapi ketika mereka tahu sepak terjang saya seperti apa, dan pada akhirnya mereka sudah ngajak sekarang makan di rumahnya, minum kopi, nongkrong, sampai ada beberapa lahan kebun yang diberikan ke saya, cuma maklum usia udah gini nggak bisa kuat lagi pegang cangkul. Kalau dulu masih muda ya nanam cingke, coklat, kelapa, pohon pala dulu di Sulawesi. Jadi sekarang udah tinggal mau buat jiwa saja Pak. Terbaca.
tidak terbaca. 6 jiwa saja. Dan puji Tuhan, udah beberapa komunitas yang saya buka di sini, semuanya merespon baik dengan kuasa Isa Al-Masih atau Yesus, dan mereka sudah sangat termotivasi untuk percaya. Karena saya tidak berpikir untuk bangun gedung, tidak berpikir untuk agama tertentu. Jadi saya kira apa yang Ibu bahkan tadi itu sudah baik, sudah sangat luar biasa. Intinya bagaimana di 17.000 pulau-pulau ini ada cabang-cabang, atau di sana ada komunitas-komunitas orang percaya gitu. Iya, di 17.000 pulau-pulau, di sana ada 38 provinsi. Jadi bagaimana kita itu ada di setiap pulau-pulau. Jangan hanya terhitung Indonesia ini ada 333 sinode yang berdiri, tetapi hanya sinodenya yang kedengaran, Agung. Karena kalau kita mau lihat sejarah, ya sebenarnya hanya dengan beberapa tahun semua udah dimenangkan ya, melihat sejarah Alkitab. Harusnya seperti itu. Tetapi ya karena yang di istilah saya yang baku tuai, gereja dengan gereja yang baku tuai, saya buat di sini. Jadi doakan agar supaya selalu diberikan kesehatan. Amin. Tuhan yang luar biasa. Kita biasa-biasa. Betul, karena Tuhan kita luar biasa, kita jadi luar biasa. Ya, itu namanya. Makanya kalau namanya perintah ini kan tidak boleh tidak. Apalagi yang memerintah penguasa. Benar. Ya justru sebenarnya gereja itu hanya harus banyak bermisi, Pak. Iya kan? Gereja itu harus banyak bermisi sebenarnya. Tapi banyak sekarang orang ya lebih mencari zona nyaman. Dengan alasan itu bukan karunia saya, ada karunia yang lain yang mengerjakannya. Padahal tadi sudah jelas dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 21 tadi itu kan, yang B itu sama seperti Bapa mengutus aku, ya demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya memang ya Tuhan itu yang mengutus kita langsung lewat firman Tuhan saat ini yang kita boleh dengar. Jadi kita tidak ada alasan itu sebenarnya Pak. Ya untuk mencari zona-zona nyaman ini kan Pak banyak. Dia seperti tadi yang dibilang sama Bapak yang di Baduy tadi itu, yang memenangkan suku Baduy itu, mereka ya, berlomba-lomba membuat kerajaan masing-masing, Bu. Besar-besarnya gerejanya, jemaatnya. Mereka lupa, Bu, untuk pergi. Sudah enak di dalam. Kekenyangan sampai kegemukan, nanti bisa jadi kolesterol, darah tinggi. Karena mereka tidak bagi berkat mereka di luar. Dia pengalaman saya, Bu. Saya kan punya tim, Bu, di penjara. Dan waktu itu, Bu, tim saya, kita berlima, Bu, ya. Berlima, dan ketua yayasan kami itu di Prancis. Jadi kami yang punya tim yang keluar pelayanan di penjara-penjara. Satu kali, Bu, pelayanan itu tim saya 4-4-nya nggak bisa, Bu. Akhirnya ketua yayasan suruh saya sendiri. Nah kebetulan, Bu, pelayanan kami itu penjaranya bukan perempuan, laki-laki semua. Itu hampir 100 lebih, Bu, yang di Tangerang. Ya. Jadi saya rumahnya di Depok, Bu, ya cukup jauh. Tapi benar ya kata, kalau Tuhan suruh, Tuhan utus, Tuhan urus, ya. Pasti Tuhan saat sertai. Itu saya, iya Tuhan sertai. Saat itu, Bu, saya nggak ada rasa takut. Sampai orang katakan, kamu perempuan loh, ya berani sendiri. Saya bilang ya kalau Tuhan utus, ya pasti Tuhan juga yang menyertai, yang mengurus saya. Dan puji Tuhan, Bu, bahwa benar di situ saya khotbah, saya altar call doain,
Udah itu banyak yang maju lagi Bu. Tuhan berikan saya hikmat, nggak bisa ini doain satu-satu. Jadi saya doa serentak di atas mimbar dan puji Tuhan ya mujizat terjadi. Ada yang tulangnya sakit ya, saraf kejepit ya. Dan dia bilang udah 1 minggu dan dia bilang dia datang ibadah juga ini masih sakit, tapi puji Tuhan waktu didoakan itu tanpa tumpan tangan Bu. Ya kadang-kadang kan orang harus tumpan tangan baru ada mujizat. Dan iya kan bukan kita yang menyembuhkan kan Tuhan ya. Dan puji Tuhan ya saya bisa melayani di sana sendiri. Dan waktu saya keluar Bu, baru itu saya diingatkan, loh kamu kok berani ya sendiri perempuan. Baru saya, oh iya ya. Jadi Tuhan itu luar biasa ya Bu. Kalau Tuhan utus kita pasti Tuhan akan memberkati kita ya. Menyertai kita, memberi kita keberanian ya. Karena kita sadari Bu, tanpa Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan ya kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Dan puji Tuhan ya, Tuhan bawa kita dimanapun Tuhan utus kita nggak perlu takut ya, karena penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Yang penting Tuhan yang utus, bukan kita yang punya mau-mau ya Bu. Betul. Kalau yang kita punya mau-mau ya dapat masalah, jangan salahin Tuhan karena bukan Tuhan yang utus ya. Karena banyak Bu sekarang ya hamba-hamba Tuhan bukan Tuhan utus tapi mereka bilang Tuhan utus ya. Ayo pas dapat masalah, dapat pergumulan langsung kok begini, padahal bukan Tuhan, kata Tuhan siapa yang utus kamu. Jadi inilah Bu bahwa benar tadi firman Tuhan ya, dimanapun Tuhan suruh kita tidak perlu takut ya, karena penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, dan kita mau tetap sehat, kita kuat dalam Tuhan. Dan Ibu Heni juga tetap sehat kuat ya Bu, melayani. Amin. Ya, biar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sadari kalau kita bisa melayani itu satu kehormatan ya Bu. Yes, betul. Kehormatan. Ya, karena tidak semua Bu, iya tidak semua orang Bu bisa melayani Tuhan Bu. Benar gak ya Bu? Banyak orang yang mau melayani, tapi nggak ada kesempatan dikasih. Nah kita yang dipakai Tuhan, mari kita lebih merendahkan diri. Kita mau taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, dan saya percaya dimanapun kita berada kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan karena sudah jam 7 lewat 58, udah 2 menit lagi ya. Dan saya juga Bu mau bantu doa, saya juga mau pelayanan di lapas pagi ini. Iya Bu, dan jadi di rumah sendiri kami Bu. Jadi tim kami nanti ketemunya di lapas Bu. Dengan Ibu Messi nih ya? Saya Ibu Messi Bu. Iya Ibu Messi ya, jadi kita berdoa ini untuk Ibu ya. Iya berdoa buat saya Bu nanti ya Bu. Ayo. Oh bukan sekarang, nanti bentar lah. Ya boleh Ibu berdoa sekarang juga nggak masalah Bu. Oke. Ya. Ibu mau melayani di penjara mana ini Bu? Di Tangerang Bu. Oh Tangerang ya. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami, para anak-anak-Mu sebagai orang percaya yang Kau utus, Tuhan saat ini hamba berdoa buat Ibu Messi yang akan melayani di penjara Tangerang Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau akan menyertai hidupnya sampai akhir zaman. Amen. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu ini akan pergi memberitakan firman-Mu kepada dia pergi atas nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membentengi hidupnya. Amen. Darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus kuasa Allah dinyatakan. Kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan lewat Ibu Messi dalam nama Tuhan Yesus. Supaya banyak orang percaya, supaya banyak orang bertobat datang kepada Tuhan dan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Pakai Ibu Messi Tuhan, pakai Ibu Messi dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Messi boleh memberitakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Ibu Messi Tuhan Yesus boleh mendapat kuasa dari Tuhan. Diberikan kuasa yang datang daripada Allah. Kami percaya Tuhan. Amin. Bagi setiap orang-orang yang Engkau utus Tuhan, Engkau memberikan kuasa lewat kuasa Roh Amin. Kudus. Dan kuasa yang sama itu dinyatakan kepada Ibu Messi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan nanti kesaksian Ibu Messi bahwa ada terjadi sesuatu hal yang luar biasa di sana. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Tuhan berkati Ibu.